Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kebangkitan Islam adalah istilah ajaib yang muncul pada abad ke-15 Hijriah. Banyak orang yang terilhami dan tidak sedikit pula yang salah mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dengan Islam dalam usianya yang panjang ini. Sudah sampai di manakah umat Islam membawa warisan Nabi Muhammad SAW di tengah gejolak perubahan sosial yang begitu cepat? Adakah evolusi, aktualisasi nilai-nilai Islam oleh umatnya yang dapat didata dan diproyeksikan ke masa depan? Kita renungkan sungguh-sungguh pada zaman sekarang, sebelum menginjak pada pembahasan problem-problem kontemporer yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Perlu adanya keterbukaan. Pada tahun 399 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di sebuah penjara kuno, seorang laki-laki tua meminum racun dengan tenang. Kawan-kawannya tidak sanggup menahan tangisan. Ruang penjara yang pengap itu segera dipenuhi oleh tangisan. Raungan aneh apa ini? Kata lelaki bercambang lebat itu. Aku suruh perempuan keluar supaya mereka tidak mengganggu aku seperti ini. Bukankah orang harus mati dengan damai? Tenanglah, bersabarlah. Yang menangis menghentikan tangisan mereka. Malu, perlahan-lahan robohlah orang tua itu. Ketika muridnya menuliskan peristiwa kematiannya, dia masih juga terharu. Itulah akhir hidup sahabat kami. Aku dapat menyebutnya sebagai orang yang paling bijak, paling adil, paling baik dari semua orang yang pernah aku kenal. Orang tua itu bernama Socrates, ya. Murid yang setia dan menceritakan peristiwa itu adalah Plato. Mengapa orang bijak ini mesti mati? Dosa apa yang dia lakukan? Socrates bukan penjahat, bukan pula koruptor. Dia hidup sangat sederhana. Sehingga istrinya sering mengomel. Aku ini dukun beranak yang membantu orang untuk melahirkan. Bukan melahirkan anak, tetapi melahirkan gagasan, kata Socrates. Dia memang disenangi anak-anak muda. Setiap kali dia memberikan ceramah, ratusan anak muda Yunani yang cerdas berkumpul di sekitarnya. Dia mengajak mereka berpikir kritis. Dia mendorong mereka untuk membuka diri terhadap gagasan-gagasan baru. Jiwa-jiwa muda yang bersih terpesona. Mata mereka terbuka melihat dunia, persis seperti bayi yang baru lahir. Socrates memang dukun beranak. Untuk profesinya itu, dia harus mati. Dia pun rela mati demi sebuah keterbukaan. Socrates meresahkan masyarakat, kata para pemuka masyarakat. Dia dipanggil ke pengadilan. Tetapi orakel di Delphi, juga Plato, dan para pemikir sepanjang sejarah menyebutnya orang yang paling bijak. Dia mempengaruhi orang ribuan tahun sesudah dia mati. Lewat Plato, kira-kira 1500 kemudian, ada anak muda Islam yang memilih hidup seperti Socrates. Dia menjelajahi sudut-sudut negeri Persia dan menyauk hikmah Persia yang ditinggalkan orang. Dia menelusuri pelosok-pelosok Anatolia dan Suriah dan berguru kepada orang-orang sufi dan arif. Dia pun mendatangi kota-kota besar wilayah Islam waktu itu, berbincang dengan para filosof pencinta hikmah Yunani.
Akhirnya anak muda itu terdampar di istana Malik Zahir, putra Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dicintai Malik karena kecerdasannya, kearifannya, dan terutama sekali karena keterbukaannya. Dia menyuruh orang untuk belajar filsafat dan pada saat yang sama mendorong orang untuk menyucikan dirinya lewat tasawuf. Dia mengajak orang Islam untuk memperkaya dirinya dengan berbagai hikmah yang datang dari manapun, dari Yunani, dari India, ataupun Persia. Anak-anak muda menyukainya, tetapi tidak para ulama. Mereka menuduh pemuda itu meresahkan masyarakat, merusak akidah, dan menyesatkan umat. Mereka mendesak Malik Zahir untuk menangkapnya. Sang pangeran yang sudah tercerahkan tidak ingin menangkap sahabatnya. Para ulama pergi ke atas. Salahuddin Al-Ayyubi yang tengah memerlukan ulama didesak untuk menghukum pemuda itu. Pada 587 Hijriah, seperti Socrates, anak muda ini mati di penjara karena dicekik atau karena kelaparan. 800 tahun kemudian, Henry Corbin, filosof Prancis, menemukan peninggalannya. Shihabuddin Suhrawardi, anak muda yang mati terbunuh pada usia 39 tahun itu, ternyata orang yang luar biasa. Bila Al-Farabi adalah Magister Secundus, guru kedua, yang menghidupkan ajaran Aristoteles yang rasional, maka Suhrawardi adalah Magister Secundus yang menghidupkan ajaran Plato yang ideal. Suhrawardi adalah pendiri aliran Isyraqiyah atau Illuminationisme dalam filsafat Islam. Dalam hidupnya yang singkat, dia telah menulis puluhan buku yang tebal. Dia filosof yang dikaruniai Allah kemampuan menulis, seorang novelis. Salah satu bukunya, Al-Ghurbah Al-Gharbiyah, Keterasingan Barat, adalah novel filsafat yang lebih memesonakan. Jenius besar ini mati dalam usia muda. Dosanya sama dengan dosa Socrates. Dia menganjurkan keterbukaan. Dia mengajak orang melepaskan diri dari sekat-sekat mazhab yang sempit. Dia berwawasan non-sektarian. Socrates mati, Suhrawardi mati, dan boleh jadi ratusan pemikir non-sektarian mati atau dimatikan. Namun keterbukaan akan selalu dirindukan orang, khususnya oleh anak-anak muda yang cerdas. Islam adalah agama yang mengajarkan keterbukaan, terutama sekali dalam mengambil hikmah. Seorang anak muda yang tumbuh besar bersama wahyu Allah adalah Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil dia diasuh bersama Rasulullah. Kepada muridnya, Ali berkata, hikmah itu barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Karena itu, dimanapun seorang mukmin menemukan hikmah, maka akan memungutnya. Ambillah hikmah itu walaupun dari seorang munafik. Menggemakan ajaran guru dan sahabatnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia ini berkata, ambil hikmah dan jangan merisaukan kamu dari mana hikmah itu keluar. Anjuran inilah yang menyebabkan umat Islam terdahulu tidak ragu-ragu menghirup ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah. Maka ketika orang-orang Eropa mengejar-ngejar nenek tua sebagai sumber wabah penyakit, laboratorium kedokteran di Cordoba Islam sibuk mencari penyebab penyakit dengan percobaan mereka. Ketika abad pertengahan menafikan filsafat Yunani, orang-orang Islam menggalinya dengan sikap kritis. Lalu datanglah abad kegelapan Islam. Umat Islam terperosok ke dalam kotak-kotak mazhab yang sempit. Pikiran kritis dibungkam, paham baru dianggap bid'ah, perbedaan paham dianggap tabu, yang pahamnya tidak sama dianggap sesat. Orang Islam tidak lagi
masuk neraka kecuali mazhab saya. Maka tirai ketertutupan jatuh menutup jendela dunia umat. Posisi mereka pun makin lama makin terkucilkan di bagian dunia lain. Setelah Renaissance, orang barat membuka mata mereka dan sebagian belajar dari hikmah yang ditinggalkan kaum muslim. Kini sudah muncul kesadaran baru di kalangan kaum muslim. Sebuah gelombang peradaban baru telah lahir, yaitu peradaban Islam yang terbuka, yang mau belajar dari manapun, yang tidak fanatik mazhab, yang non-sektarian, dan yang mencintai dialog. Anak-anak muda seperti Suhrawardi mulai bermunculan, khususnya di perguruan-perguruan tinggi. Islam mulai semarak kembali, buku-buku keislaman dari berbagai mazhab pemikiran mulai dikaji. Fajar keterbukaan mulai terbit, matahari kekuatan logika sebentar lagi muncul. Yang kita takutkan adalah justru logika kekuatan. Kaum yang sudah mapan dalam sistem yang lama akan merasa terancam. Untuk mata yang terbiasa dalam kegelapan, sinar matahari itu menyakitkan. Lewat kekuatan, dia akan membungkam jiwa-jiwa muda yang mulai terbuka ini. Mestikah mereka mati dalam usia muda seperti Suhrawardi? Tentu saja kita akan menjawab tidak. Abad kebangkitan Islam adalah abad Suhrawardi. Tetapi bukankah masih kita dengar orang yang masih mempertahankan ketertutupan, yang mengafirkan atau memusyrikan orang yang berbeda faham, yang mengisi pengajian mereka dengan kecaman kepada golongan Islam yang lain? Benar, tetapi ketahuilah, mereka adalah sisa-sisa dari peradaban yang sedang sekarat. Smells of dying civilization, kata populer. Oleh karena itu perlu aktualisasi nilai-nilai Islam. Pada Februari 1989, Iran menetapkan hukuman mati lagi bagi Salman Rushdie. Pression International edisi Januari 1990. Mingguan yang terbit di Ontario, Kanada, dalam tajuk editorialnya mengomentari peristiwa tersebut. Demikian komentarnya. Jelaslah tujuan pemerintah Iran adalah mengubah hidup orang Islam dimanapun menjadi prajurit Islam, dan supaya tidak ada tempat yang aman bagi Rushdie. Memang itulah dampaknya gerakan kaum muslim sedunia yang menentang buku itu berikut pengarang dan penerbitnya luar biasa. Tetapi segera kaum moderat pro-Saudi berhasil mengalihkan dan menenggelamkan kemarahan orang Islam menjadi protes pasif. Dalam beberapa bulan saja tampaknya orang-orang Islam di mana-mana telah dibungkam dan dengan tidak enak menerima satanic verse. Sementara itu satanic verses telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diterbitkan dalam edisi murah. Tetapi ada satu masyarakat kecil yang terus-menerus melancarkan perang melawan kekuatan gabungan pemerintah Inggris, kaum establishment Inggris, media massa Barat, dan para pendukung Rusia lainnya. Mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal di Inggris. Jumlah mereka sedikit, hanya sekitar 2 juta orang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, memang saat isu satanik versus memudar di negara Islam, di Inggris ia malah menjadi isu orang Islam yang sangat penting. Mula-mula BBC menyiarkan hasil penelitian, hanya 28% orang Islam di Inggris yang mendukung hukuman mati bagi Rushdie. Esoknya Dr. Khalim Siddiqui, Direktur Muslim Research Institute, berbicara di hadapan kaum muslimin di Manchester. Dia meminta hadirin untuk mengangkat tangan bila setuju dengan fatwa hukum mati. Mengejutkan, dan disaksikan puluhan kamera media massa. Seluruh yang hadir mengangkat tangan. Pada hari berikutnya, media massa di Inggris menuntut agar Dr. Siddiqui diadili dan diusir dari Inggris karena menghasut orang untuk membunuh jemaat ahli sunnah. Organisasi yang menguasai masjid-masjid di Inggris mendukung Siddiqui. Mereka mengumumkan The Day of Muslim Solidarity. Hampir 1000 masjid berpartisipasi.
lebih dari 300.000 orang Islam berdemonstrasi mengangkat tangan sebagai simbol dukungan kepada hukuman mati Rusdi. Pemerintah Inggris terkejut. Dengan halus mereka mendekati kaum moderat di kalangan muslim. Kata mereka, tidak perlu ada aksi angkat tangan untuk mendukung hukuman mati bagi penghina Islam. Bukankah Al-Quran sudah menetapkannya? Isu Rusdi sudah selesai, marilah kita mengalihkan perhatian pada dakwah yang positif. Bacalah Al-Quran. Dr. Sidikui menjawab bahwa kaum kafir tidak mengenal Al-Quran. Satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah aksi politik dan persatuan berdasarkan Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran tidak menyelesaikan persoalan. Al-Quran harus diaktualisasikan dalam kekuatan politik muslim lewat partisipasi massa dalam gerakan Islam. Ada dua macam Islam, konseptual dan aktual. Islam konseptual terdapat dalam Al-Quran, di Al-Sunnah, dan buku-buku atau ceramah-ceramah tentang keislaman. Islam aktual terdapat pada perilaku pemeluknya. Islam konseptual boleh menunjukkan kebencian Islam pada kezaliman dan dukungan kepada pihak yang dizalimi. Tetapi Islam konseptual tidak akan dapat menghilangkan sistem yang zalim. Hanya Islam aktual yang mengubah sejarah. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan pentingnya keluarga sakinah. Kongres umat Islam dapat membicarakan keluarga sejahtera, tetapi hanya perilaku umat Islam yang dapat mewujudkannya. Al-Quran boleh jadi sudah menetapkan hukuman mati bagi penghina Islam, tetapi hukuman mati itu tidak akan pernah terwujud tanpa aksi politik orang Islam. Peristiwa Salman Rushdie akan selalu mengingatkan kita, seperti kata Dr. Sidikui, bahwa kekuatan kaum muslim terletak pada tindakan mereka, bukan pada